Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, kembali lagi berjumpa dengan kami dalam agenda atau program teman sahur yang mana akan menemani sahur Anda selama beberapa menit mendatang. Dan kali ini agenda ini dipandu oleh saya Mr. Good dari Kampung Inggris Pare. Dan pada pagi hari ini kami akan bawakan satu materi yang luar biasa dengan judul Meraih Kesuksesan di Bulan Ramadan. Pemirsa sekalian, tentunya kita memahami bahwasanya kata sukses itu adalah sebuah kata yang dicari-cari dan diinginkan oleh banyak orang. Dimanapun dan kapan kita berada, maka kata ini adalah sebuah kata yang pastinya kita harapkan untuk kita meraihnya. Utamanya di bulan Ramadan, bulan mulia yang mana di dalam bulan ini Allah memberikan obral pahala sebanyak-banyaknya. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim ingin berlomba-lomba untuk bisa sukses di bulan ini. Kita tidak ingin melewatkan bulan ini dengan sesuatu yang merugi, dan kita tentu ingin mencari bagaimana caranya, kiat-kiatnya agar di bulan ini kita bisa sukses sesukses-suksesnya. Dan itulah kenapa kemudian pada pagi hari ini bersama program Teman Sahur kami telah menghadirkan seorang narasumber yang insyaallah nanti akan memberikan banyak sekali petuah-petuahnya yang luar biasa juga untuk bisa membuat kita di bulan Ramadan ini lebih sukses tentunya. Telah hadir bersama kami di studio ini alhamdulillah Ustadz Muhammad Ahsan, yang mana beliau ini adalah dari FKU Aswaja Kediri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ini alhamdulillah Ustaz Ahsan sudah hadir, yang mana beliau ini akan menyampaikan petuah-petuahnya terkait bagaimana cara sukses di bulan Ramadan. Begitu Ustaz ya? Insyaallah. Nah, jadi Ustaz, jadi ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan Ustaz, tentunya kita bisa melihat suasana religius di bulan ini nih, Masya Allah begitu menggemanya, begitu luar biasanya ya Allah. Yang tadinya itu kita bisa melihat seolah-olah suasana religius itu sangat tipis sekali ya. Yang tadinya mungkin banyak orang-orang yang enggan untuk ke masjid, nah, kalau bulan Ramadan ini masjid-masjid utamanya waktu tarawih itu ramenya luar biasa. Nah, sebelum kita ngomongin tentang kiat sukses Ustaz, di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini salah satu kewajiban kita ya, atau kewajiban utama kita adalah berpuasa. Nah, ini ngomong-ngomong tentang puasa Ustaz, ini puasa ini apa saja sih sebenarnya hikmah dari berpuasa tersebut? Monggo Ustaz Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdalillah wa shallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi hikmah dari kita diperintahkan menjalankan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan tadi, bahwa tidak lain adalah la'allakum tattaqun. Jadi hikmahnya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jaziri di dalam tafsirnya ya, yang berjudul Aisar At-Tafasir, beliau menjelaskan makna dari frasa la'allakum tattaqun itu, yaitu agar dengan puasa itu Allah mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah puasa yang paling penting di sini adalah menjadi orang yang bertakwa. Begitu, Mister. Masya Allah. Jadi jelas ya, bahwasanya hikmah dari berpuasa ini kita menyucikan diri kita Ustaz. Yang tadinya mungkin kurang ibadahnya, akhirnya jadi tambah semangat ibadahnya karena ada obral pahala. Nah, di bulan
puasa ini. Nah, ini kita tentunya pemirsa sekalian juga bisa melihat nih. Bagaimana kemudian di bulan Ramadan ini ukhuwah Islamiyah itu juga semakin bertambah. Jadi kalau yang dulu mungkin banyak orang kadang kurang care sama saudara-saudaranya. Tapi di bulan Ramadan ini Masya Allah banyak orang tuh berlomba-lomba untuk bisa membagi-bagi buka puasa, takjil minimal. Apalagi kalau nanti sudah mendekati bulan atau mendekati hari raya, apalagi di hari rayanya, wah itu Masya Allah, ukhuwahnya itu luar biasa, rekatnya luar biasa, saling mengunjungi, silaturahmi. Nah ini bisa dibilang berarti yang namanya ukhuwah Islamiyah itu terbentuk dengan luar biasanya ketika bulan Ramadan. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang itu Ustaz, Iya. ini kita juga butuh saran juga nih, pendapatnya Ustaz. Ini bagaimana nggih caranya supaya ukhuwah Islamiyah yang sedemikian indah muncul di bulan Ramadan itu juga bisa semakin menguat dan terus tampak ketika nanti bulan Ramadan ini sudah meninggalkan kita. Nah, ini monggo nih Ustaz. Tadi sudah disampaikan bahwa hikmah perintah puasa itu adalah takwa. Yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran jiwa dan akal. Maka pelaksanaan ibadah puasa ini memerlukan pengetahuan yang syar'i. Ya. Kemudian juga dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang lain juga butuh pengetahuan yang syar'i. Ya. Karenanya takwa itu bisa juga diartikan bahwa kesadaran akal dan jiwa serta pengetahuan yang syar'i terhadap wajibnya mengambil halal dan haram sebagai standar bagi seluruh aktivitas, lalu merealisasikannya dalam kehidupan kita. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah itu bisa muncul di dalam diri setiap muslim itu sebenarnya tidak hanya ketika ada di bulan Ramadan. Nah, tapi ketika kaum muslimin menyadari ketika dia beraktivitas sesuai dengan standar hukum syara, gitu, ya, di dalam menjalankan hukum-hukum Islam di dalam kehidupan ini, maka tentu nanti akan terjadi secara otomatis ukhuwah Islamnya itu. Artinya memang persaudaraan itu akan tumbuh ketika setiap muslim itu menjalankan syariat Islam secara kafah. Nah, tentu saja menjalankan syariat Islam secara kafah ini dalam sebuah sistem yang unik begitu ya, yang memang dimiliki oleh umat Islam. Karena dengan sistem yang unik ini nanti umat Islam akan benar-benar menjadi ummatan wahidah, jadi umat yang satu yang sesama lain itu saling bersaudara. Nah, apalagi dijelaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi memang keberadaan sekarang kalau kita lihat faktanya di bulan Ramadan itu memang tampak persatuan kaum muslimin ya. Tetapi ketika kemudian Ramadan meninggalkan kita memasuki Idul Fitri sudah ada perbedaan, ada yang mengawali Idul Fitri, ada yang mengakhiri gitu, selisih hari begitu ya. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya kaum muslimin ini tidak bersatu gitu ya. Sehingga di sini kita butuh sebuah persatuan yang setiap saat bisa kita lihat di dalam tubuh kaum muslimin. Nah, saya kira begitu. Berarti bahkan perbedaan awal dan akhir Ramadan itu juga satu tanda bahwa kaum muslimin ini sekarang sebenarnya sedang mengalami kondisi di mana mereka belum bersatu gitu Ustaz. Betul. Nah ini menarik ini Ustaz. Terus ngomong-ngomong tentang persatuan, kalau menurut Ustadz ya, apa sih sebenarnya bahaya dari melalaikan ukhuwah Islamiyah ini? Ya. Ketika kemudian kita sekarang kaum muslimin melalaikan ukhuwah Islamiyah ya, tidak kita jumpai lagi persaudaraan, persatuan di antara kita kaum muslimin, maka yang terjadi kaum muslimin ini banyak mendapatkan permasalahan ya. Bertubi-tubi masalah yang dihadapi kita kaum muslimin ya. Mulai masalah yang kecil sampai masalah yang besar ya. Mulai tadi perbedaan satu Ramadan, satu Syawal itu sudah berbeda. Padahal kaum muslimin di dunia itu diharuskan berpuasa di hari yang sama dan berlebaran di hari yang sama. Di hari yang sama. Nah,
sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kata Rasulullah. Tapi sekarang kita temukan faktanya ada yang di negeri sana lebih mendahului, kemudian di negeri kita terakhir ya. Jadi ada perbedaan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita melalaikan persaudaraan, persatuan kaum muslimin. Maka momen Ramadan ini harus menjadi momen yang sangat penting bagi kita kaum muslimin untuk segera kembali kepada syariat Islam, yaitu dengan syariat Islam kita bisa menjadikan kita seluruh kaum muslimin di dunia ini menjadi umat yang bersatu, yang sesama lain memang dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidah. Gitu ya. Iya, Ustaz. Jadi kalau tadi disinggung oleh Ustaz itu kan ada perbedaan antara negara lain dengan negara kita ya. Yang saya dapati kadang malah beda rumah sudah beda lebarannya. Dengan tetangga itu kadang sudah berbeda lebarannya. Nah, ini menarik juga tadi ketika di awal ini Ustadz menyinggung tentang bahwa Ramadan itu fungsinya adalah untuk menjadikan kita bertakwa ya. Yang kalau saya lihat atau saya tangkap ini ya pemirsa sekalian, ini sepertinya takwa ini adalah justru menjadi kata kunci kita ketika berbicara kesuksesan di bulan Ramadan. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz ini sekarang, sebenarnya menurut Ustadz apa sih itu hakikat ketakwaan ya, dan kemudian bagaimana caranya supaya kemudian ketakwaan itu bisa benar-benar terbentuk baik dalam sisi individu ya, bermasyarakat, bahkan dalam bernegara. Nah, ini pasti menarik ini kalau dibahas Ustaz. Betul. Monggo Ustaz. Jadi sangat menarik ketika apa yang disampaikan oleh seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau menyampaikan dari kutipan Imam As-Suyuti dalam Ad-Dur Al-Mansur, laisa taqwallah bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail. Ya. Takwa kepada Allah itu bukanlah berpuasa pada siang hari, salat pada malam hari. Wa takhliti fi ma baina dzalik, atau memadukan keduanya, ya kan. Walakin taqwallah, namun takwa kepada Allah itu tarku ma haramallah, meninggalkan apa saja yang telah Allah haramkan, wa ada'u ma aftaradallah, dan menunaikan apa saja yang telah Allah wajibkan. Jadi sebenarnya takwa itu tidak hanya harus ada di bulan Ramadan. Jadi ketika di luar bulan Ramadan, takwa ini harus tetap membersamai kita ya. Agar benar-benar nanti ketika keluar bulan Ramadan kita akan mendapatkan individu yang baru, keluarga yang baru, masyarakat yang baru, negara yang baru yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Karena kalau takwa hanya sekedar individu sementara masyarakatnya tidak bertakwa, ini akan mengikis individu yang bertakwa nanti lama-lama. Ya kan? Kita sudah membina sedemikian rupa di bulan Ramadan menjadi individu yang bertakwa, sementara masyarakat kita di sekeliling kita, masyarakatnya tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita bisa kemudian bisa mempertahankan ketakwaan ini? Ya kan? Seharusnya takwa itu tidak hanya di ranah individu, tapi keluarga, masyarakat, dan negara. Bahkan Allah menjelaskan di dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqah lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Jadi jika suatu negeri itu beriman dan bertakwa masyarakatnya, Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Ya kan? Jadi negeri kita ini, kita lihat beberapa fakta yang lalu itu ada gempa, ada banjir. Ini bukan malah keberkahan yang didapat, tapi musibah-musibah. Ini menunjukkan bahwa negeri kita ini saat ini sedang tidak baik-baik saja, tidak termasuk kategori negeri yang beriman dan bertakwa. Betul. Jadi dari situ bisa kita lihat bahwa kita butuh muhasabah. Butuh muhasabah, betul. Butuh evaluasi untuk bisa menjadi pribadi, masyarakat, dan juga negara yang lebih
bertakwa. Betul. Nah, ini kalau lebih didetailkan lagi Ustaz, mungkin bisa didetailkan. Kalau kita itu pengen tahu nih tanda-tanda orang yang bertakwa itu sebenarnya seperti apa? Karena banyak orang kan kadang melihat ada orang yang mungkin mohon maaf menggunakan kopiah ya, menggunakan surban, wah ini pasti bertakwa ini. Jadi standarnya itu biasanya pakaian. Nah ini kalau menurut Ustadz ya, ini terkait dengan standarnya orang bertakwa itu seperti apa? Kita melihatnya supaya kita nggak salah arah katanya. Nah itu monggo Ustadz. Jadi untuk meraih takwa itu memang ada ciri-cirinya dan tentu saja ada prasyarat yang harus dipenuhi. Menurut Imam Ali radhiyallahu an, takwa itu ada 3 cirinya. Ya. Beliau menyampaikan adalah yang pertama al-khauf minal jalil, takut kepada Rabb yang Maha Agung. Ya. Jadi tanda yang pertama bertakwa itu adalah dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa Allah itu Maha melihat. Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu Maha segalanya. Dia pun yakin terhadap yang gaib, ya, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya malaikat yang selalu mengawasinya 24 jam non-stop. Mereka pun percaya kepada surga dan neraka. Jadi ciri yang pertama adalah al-khauf bil jalil. Ya. Jadi takut kepada Rabb yang Maha Agung. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Dia mengamalkan apa yang sudah Allah turunkan. Orang yang bertakwa dia akan selalu melaksanakan apa yang sudah Allah turunkan, apa yang sudah Allah perintahkan, dan dia akan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Ketika Allah memerintahkan dia untuk mengerjakan sholat, maka dia akan segera mengerjakan sholat. Ketika Allah perintahkan berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan tunduk dan berpuasa di bulan Ramadan. Ketika Allah wajibkan membayar zakat, dia akan penuhi panggilan untuk membayar zakat. Ya. Itu adalah ciri yang kedua dari orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian ciri yang ketiga dari orang yang bertakwa itu adalah al-istidadu liyaumir rahil, ya kan? Dia mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, hari akhir. Ya. Sehingga dia merasa bahwa setiap hari dia akan dicatat segala amal perbuatannya, maka dia sebagai orang yang berserah diri kepada Allah akan melakukan aktivitas-aktivitas yang hanya diperintah oleh Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan selalu mempersiapkan diri. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini yang katanya tadi Mr. Good ini Allah mengobral pahala, ya kan? Maka dia akan mempersiapkan diri untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan, mumpung obral pahala. Ya, Allah menjelaskan melalui Rasulullah bahwa di bulan Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali, bahkan lebih dari itu, ya kan? Oleh karena itu, mari kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan, karena dengan beribadah yang banyak di bulan Ramadan ini sebagai bentuk persiapan diri kita menghadapi yaumir rahli, ya. Jadi hari kiamat. Inilah 3 poin ciri orang yang bertakwa. Sehingga ketika seseorang sudah takut kepada Rabb-nya, kemudian menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah, kemudian dia mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, itulah orang yang bertakwa. Dia tidak akan kemudian menyia-nyiakan waktu yang ada pada dirinya. Ketika Allah memerintahkan untuk menerapkan hukum Islam, maka dia akan segera menerapkan hukum Islam. Ketika kemudian sekarang belum ada sistem yang bisa menerapkan hukum-hukum tertentu yang sudah Allah turunkan, maka dia akan berada di garda terdepan untuk berdakwah agar kemudian sistem Islam ini benar-benar bisa diterapkan. Masya Allah. Jadi intinya ada 3 nih Ustaz ya. Ada 3. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala,
kemudian berusaha menerapkan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan diri ya, menuju yaumul hisab ya. Betul. Dan itu dilakukan salah satunya dengan memperbanyak amal di bulan Ramadan yang penuh bonus dan diskon ini. Betul, betul. Jadi jangan sampai nih pemirsa sekalian ya, yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini ada 2 diskon yang kita akan dapati. Diskon akhirat dan diskon dunia. Diskon akhirat itu tempatnya di masjid-masjid. Lah diskon dunia itu tempatnya di mall-mall. Nah, ini yang sangat disayangkan adalah banyak sekali kalau kita melihat di sekitar kita, Masya Allah ya, Subhanallah, saudara-saudara kita ini yang masih lebih tergiur sama diskonnya dunia ya. Sehingga masjid-masjid untuk tarawih ini yang harusnya dipenuhi ya, dimakmurkan, nah, itu justru kemudian yang penuh malah mall-mallnya ya. Padahal diskon dari Allah ini cuma ada di bulan Ramadan ya. Ini jangan sampai ini terlewat ini kan. Nah, karena tadi standarnya adalah bertakwa, dan bertakwa itu 3 tadi ya. Nah, berarti dengan kata lain Ustadz, yang namanya bertakwa ini kan bisa dibilang sebagai salah satu jurus untuk sukses. Betul. Kunci selamat itu takwa. Nah, cuma problemnya tadi sudah disinggung juga oleh Ustadz ini ya, bahwa ketakwaan itu jangan sampai ketakwaannya cuma individu ya. Karena ini repot. Kadang kita itu udah mendidik anak-anak kita ya untuk fokus ngapalin Al-Qur'an. Tapi ketika keluar dari rumah itu ternyata yang didengerin bukan Al-Qur'an, dangdutan gitu. Nah, ini akhirnya merusak hafalannya Ustaz ini. Kenapa? Betul. Karena masyarakat sekitarnya ini belum benar-benar terkondisikan ketakwaannya. Nah, maka ini jadi pertanyaan Ustaz, ini bagaimana ini supaya kemudian kita ini bisa ngajak masyarakat itu juga sukses bareng-bareng, dengan kata lain takwa bareng-bareng, atau bisa dibilang bagaimana kita membuat nggak cuma kita yang bertakwa gitu ya, bukan cuma kita yang berusaha bertakwa, tapi bagaimana kemudian masyarakat kita, negara kita ini yuk bertakwa juga ya. Sebagaimana kalau kita melihat sirah itu negaranya Rasulullah SAW ya, para sahabat ya, yang kemudian dipimpin oleh para khalifah itu kan bisa dibilang sebagai negara yang sangat bertakwa ya. Berkah ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa sampai ke sana ini Ustaz? Nah, ini menarik ini. Jadi sangat menarik ya. Jadi agar kemudian takwa itu tidak hanya ada di dalam individu, kemudian juga ada di masyarakat ya, di keluarga kita, di masyarakat dan di negara, maka tentu saja di sini ada kewajiban bagi kita setiap muslim untuk melakukan aktivitas dakwah. Ya kan? Menterbiah masyarakat agar masyarakat ini benar-benar kemudian mau menerapkan syariat Islam secara kafah. Karena memang aktivitas dakwah ini adalah aktivitas yang wajib, yang sudah Allah fardukan kepada setiap muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara sekalian, umat di antara sekalian yang menyeru kepada al khair, kepada Islam. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini ada kewajiban kita secara jama'i untuk melakukan dakwah bil khair yang pertama. Yang kedua, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini harus selalu continue dilakukan kepada masyarakat, agar masyarakat kemudian menyadari bahwa yang selama ini dia lakukan, yang selama ini dia kerjakan ternyata jauh dari nilai ketakwaan. Gitu. Maka momen Ramadan ini momen yang sangat luar biasa begitu, kemudian untuk mentarbiah mereka, masyarakat, agar masyarakat ini kemudian kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Agar masyarakat benar-benar keluar Ramadan ini menjadi masyarakat yang baru, masyarakat yang bertakwa, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kuncinya di situ adalah kita harus melakukan aktivitas dakwah di tengah-tengah masyarakat. Iya benar Ustaz. Jadi memang pentingnya dakwah itu di situ gitu. Betul. Ya. Dan ini tentunya kan dakwah itu nggak cuma sekedar ngomongin
supaya mereka ini masyarakatnya cuma rajin sholat ya, rajin puasa ya, karena tujuannya itu bentuk negara yang juga memiliki tatanan yang sesuai dengan syariat. Betul. Negara yang bertakwa ya. Berarti kan kita ini dalam berdakwah ini sepertinya juga harus menyadarkan masyarakat tentang kesempurnaan Islam. Betul. Kafahnya syariat Islam. Kalau saya pernah mendengar nih Ustaz, bahwa Islam itu disebut dengan ad-din ya, yang mana din itu ternyata maknanya itu nggak cuma agama. Betul. Betul. Jadi din itu juga bisa diartikan agama sekaligus the way of life atau ideology. Wah, kalau orang kamu Inggris nyebutnya ideology. Kalau orang Arab itu nyebutnya mabda. Kalau orang Arab nyebutnya mabda. Nah, jadi ini jadi satu pertanyaannya Ustaz. Terus bagaimana ini ya? Bagaimana caranya supaya kita itu bisa juga membuka kesadaran masyarakat kita bahwa ini Islam yang antum anut ini, yang antum pegang ini enggak cuma sekedar agama ritual ya. Betul. Tapi ini adalah sebuah mabda ya. Kalau orang kamu Inggris ideology. Ini bagaimana ini cara menyadarkannya supaya mereka itu menjadi masyarakat yang mabdai ya. Betul. Masyarakat yang memang benar-benar siap ya untuk diterapkannya syariat Islam, bahkan siap berjuang untuk bisa menerapkan syariat tersebut, sehingga menjadi masyarakat yang berubah secara totalitas, sehingga negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini bagaimana nih Ustaz? Tentu saja untuk menyadarkan masyarakat ya, karena sebagian besar masyarakat memang belum menyadari bahwa Islam yang Allah turunkan ini adalah benar-benar ad-din yang sempurna. Ya, seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Jadi Islam ini adalah agama yang sempurna. Agama yang mengatur dari hal yang kecil kita masuk kamar mandi sampai perkara yang besar mengatur urusan negara. Nah, kan selama ini masyarakat hanya tahunya Islam itu adalah agama ritual. Nah, tapi sebenarnya selain agama ruhiyah, Islam ini adalah agama sia-sia. Agama yang mengatur urusan umat agar umat kemudian menerapkan hukum syariah. Gitu ya. Sehingga dengan penerapan hukum syariah yang dilakukan oleh umat akan didapatkan kesejahteraan umat itu. Umat itu akan mendapatkan kemaslahatan dengan diterapkannya syariah. Jadi Islam itu tidak hanya mengatur sholat, puasa, zakat. Islam itu juga mengatur ekonomi. Islam itu mengatur sosial budaya. Islam itu mengatur pendidikan. Islam itu mengatur pertahanan keamanan. Islam itu mengatur politik. Bahkan Islam mengatur hubungan kerjasama luar negeri. Masya Allah, luar biasa kafah. Nah, itu yang disebut Islam kafah. Nah, jadi itu cukup gamblang sekali pemirsa sekalian ya, bahwa ketika kita berbicara tentang kesuksesan di bulan Ramadan ini, yang harus kita pahami adalah bahwa pertama kita itu harus benar-benar berpikir bagaimana caranya kita ini setelah bulan Ramadan itu bisa menjadi pribadi yang luar biasa bertakwa. Dengan beberapa hal yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Muhammad Hasan. Dan juga bagaimana kemudian pribadi yang bertakwa ini nggak cuma memikirkan dirinya sendiri ya, tapi bagaimana juga kemudian bisa bergerak untuk bisa mengubah masyarakatnya juga menjadi masyarakat yang bertakwa. Benar begitu Ustaz ya? Betul. Baik, alhamdulillah. Ini mohon maaf karena memang waktunya ternyata ini asik nih sebenarnya Ustaz kalau kita terus obrolin ini ya. Tapi ini mohon maaf sekali Ustaz, ini waktunya sepertinya sudah sangat mepet ya. Dan ini kita juga belum sahur ini ngomong-ngomong. Jadi ini sebelum kita closing, ini saya rasa perlu kiranya kita mendengar closing statement ini dari Ustadz Ahsan kepada pemirsa sekalian supaya mendapatkan poin terbaik dari agenda kita pada pagi hari ini. Monggo Ustaz. Jadi sukses meraih Ramadan itu harus menjadikan individu kita itu bertakwa, keluarga kita bertakwa, masyarakat kita bertakwa, dan negara kita juga bertakwa. Dan hanya bisa terrealisasi dengan apa? Dengan mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Artinya memang
kita harus menerapkan hukum syariat Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan kita. Dan ini tidak akan mungkin, mustahil bagi kita kaum muslimin untuk benar-benar takwa yang sebenar-benarnya tadi, hakikat takwa tadi dari perintah ibadah puasa, kecuali dengan adanya sebuah sistem negara yang bisa menerapkan Islam secara kafah. Dan negara itu adalah negara khilafah Rasyidah Islamiyah. Alhamdulillah. Mantap. Baik pemirsa sekalian yang budiman, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian, utamanya di bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah, sampailah sekarang kita di penghujung acara. Semoga apa yang tadi telah dipaparkan panjang kali lebar oleh Ustadz kita ini bisa kita petik hikmahnya sebanyak-banyaknya, dan semoga mengikuti kajian pada pagi hari ini juga bisa menjadi pemberat amal ibadah kita bersama-sama. Demikian yang bisa kami sampaikan di dalam forum ini. Saya Mr. Good selaku host dari Kampung Inggris Pari Kediri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada khilaf selama memandu acara ini, dan juga kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Ustadz Hasan yang Masya Allah telah membagi ilmunya yang yatabahar yang meluap-luap pada pagi hari ini. Demikian bisa kami berikan. Astaghfirukum al-fastifaf wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.